Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zalfana Zakusuma dengan NPM terakhir 031 dari D3 Perpajakan akan mempresentasikan materi mengenai rencana audit dan program audit di mata kuliah auditing 1 yang diampu oleh Ibu Niken Kusumawardani. Langsung saja kita masuk ke materinya. Rencana audit adalah dokumen strategis yang disusun auditor sebagai pedoman dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan suatu entitas. Rencana audit mencakup penentuan tujuan, ruang lingkup, pendekatan, jadwal, dan sumber daya audit, serta mempertimbangkan risiko karakteristik entitas yang diaudit menurut Standar Akuntansi 300 Perencanaan Audit Atas Laporan Keuangan IAPI. Sedangkan untuk program audit adalah daftar terperinci berisi prosedur dan langkah-langkah audit yang akan dilaksanakan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam setiap area atau akun laporan keuangan. Program audit merupakan implementasi teknis dari rencana audit dan disesuaikan dengan hasil penilaian risiko serta pemahaman atas pengendalian intern klien menurut Ernst Alder and Besley di tahun 2020. Nah, tujuannya tersendiri yaitu menjamin audit berjalan sistematis dan efisien dengan alokasi sumber daya yang tepat, identifikasi area risiko tinggi serta menentukan strategi pemeriksaan, mengarahkan dan mengawasi tim audit agar prosedur berjalan sesuai standar profesional, memperoleh bukti audit yang relevan dan andal untuk mendukung simpulan dan opini auditor, serta meningkatkan dokumentasi dan akuntabilitas proses audit. Untuk tahapan dalam rencana audit dan program audit ini, yang pertama ada pemahaman entitas dan lingkungan, yang kedua penilaian risiko, lalu penetapan materialitas dan ruang lingkup audit, kemudian strategi dan jadwal audit, lalu penyusunan program audit. Nah, untuk komponen rencana audit ini, yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup audit, pemahaman atas entitas dan pengendalian intern, identifikasi dan penilaian risiko, strategi, jadwal, dan penugasan sumber daya atau tim, rencana komunikasi dengan manajemen atau audit komite, dan lain-lainnya. Komponen program auditnya itu, yang pertama daftar prosedur spesifik untuk tiap akun, misalnya kas, piutang, atau persediaan. Yang kedua, jenis pengujian, ada uji pengendalian dan uji substantif. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, waktu pelaksanaan dan dokumentasi hasil. Nah, untuk jenis program audit ini ada 3 macam. Yang pertama ada program audit standar, yang kedua program audit khusus, serta yang ketiga ada program audit siklus. Contoh implementasinya, sebagai contoh dalam program audit siklus kas, auditor akan melakukan yang pertama pemeriksaan rekonsiliasi bank, yang kedua penghitungan kas fisik, yang ketiga konfirmasi saldo bank, yang keempat uji sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Pada siklus piutang, auditor akan melakukan konfirmasi piutang ke pelanggan, penelusuran transaksi penjualan, serta analisis umur piutang. Nah, kesimpulannya ini, rencana audit dan program audit adalah fondasi utama proses audit yang efektif dan kredibel. Perencanaan audit membantu auditor memahami klien dan risiko yang mungkin timbul, mengarahkan pemeriksaan pada area penting, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Untuk program audit sebagai wujud teknis dari rencana, memastikan prosedur audit dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi. Dengan demikian, auditor dapat memberikan opini atas laporan keuangan yang andal serta memenuhi standar profesional yang berlaku. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.